disampaikan Kakak? Segera mungkin. Tapi itu gimana Mas soal gaya itu Beneran Mas? ada. Beneran ada nggak sih Mas yang Soalnya, Mas. gaya gitu tadi disinggung kayak jet sama mobil pribadi gitu-gitu? Loh, kalau pesawat sewaan untuk monitoring itu apa bukan ngangkut ya, tapi untuk monitoring apa kan namanya logistik mbak. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh. Dan yang bertanggung jawab KPU mbak. Kalau logistiknya gagal, 14 hari gagal, siapa yang akan diminta tanggung jawab? Iya, berarti itu emang untuk keperluan KPU Memang gitu, bukan untuk memastikan bahwa surat suara, terutama surat suara formulir itu terkirim secara ini tepat waktu. Kami nggak mau resiko mbak. Kalau unitnya ada berapa? Aduh saya detailnya nggak tahu ya mas. Detailnya nggak tahu. Kan itu untuk kemana-mana seluruh Indonesia. Kalau misalkan ada laporan yang kayak Ya untuk kemarin pemilu itu. Tahu nggak teman-teman? Pengadaan logistik itu cuma 75 hari. Siapa yang nggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal? yang tadi sama yang mobil disinggung Bu Rizka ya Mas, yang masuk mobil-mobil dinas. Oh iya semua akan kita respon, kita berikan jawaban. Itu ya mbak. Sorry ya. Oke deh Mas, makasih. Untuk tahun depan 2025 Ya, tidak sekali ada lagi. lagi pilkada mau ini, kita kecilkan saja ketua. Jangan lagi miliar-miliar triliunan. Nah, ini akhirnya bukan apa-apa. Kaget ini. Punya uang 56 triliun tuh kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu, nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya, ya. Pak Hedi ini cengar-cengir aja nih. Jadi saya minta khusus lagi Pak Ketua, untuk DKPP kita buka-bukaan. Kalau nggak mau terbuka, kita tutup. Ya, setuju ya Pak Hedi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, kita akan terus membongkar perilaku para politikus, para pejabat-pejabat yang tidak mengedepankan aspirasi rakyat, yang malah mengkhianati rakyat sendiri, yang menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, kita bongkar KPU dengan ketuanya Hasyim Asyari. Dan kita dibantu juga nih oleh anggota DPR ya, yang berani membongkar di gedung DPR bagaimana kelakuan para pejabat KPU yang suka main perempuan, suka dugem, naik private jet, anggarannya 56 triliun. Dan itu menggunakan uang siapa? Uang kita. Dan hasilnya bagaimana? Penuh dengan kejanggalan. Bahkan kecurangan demi kecurangan seperti yang dilegitimasi oleh KPU. Bahkan orang ini yang sudah berkali-kali dilaporkan ke DKPP dan mendapatkan peringatan demi peringatan. Ini peringatannya juga peringatan abal-abal, karena tidak ada sanksi apa-apa. Peringatan keras terakhir. Dan siapa yang dimaksud oleh anggota DPR ini? Mari kita dengarkan nanti. Hanya saja kita tahu rekam jejak dari Hasyim Asyari yang 2 kali dilaporkan persoalan perempuan. Pertama, wanita emas, Hasnaini. Yang kedua, petugas pemilu luar negeri. Itu nggak tahu juga kabarnya sekarang bagaimana. Jangan-jangan orang ini memang betul-betul manusia si kebal hukum. Nggak ada hukum yang bisa menjerat dia. Karena barangkali backingannya orang yang ternama di Indonesia, orang nomor 1. Barangkali gitu. Atau 9 naga berada di belakang dia. Ya mungkin saja gitu. Apa yang bisa kita harapkan dari pengadilan yang kemudian juga misalnya memang betul terkooptasi oleh kekuasaan, oleh rezim, oleh oligarki. Wah, ini belum apa-apa udah ada yang langsung komen nih. Hasyim penjahat kelamin. Allahu Akbar. Coba langsung kita masuk ke beritanya dari Kumparan. Nanti seperti biasa ada videonya ya.
Anggota DPR sentil gaya hidup pejabat KPU. Ada yang nyewa private jet, dugem, dan bahkan tadi kita dengar, nanti kita dengar, belum juga main perempuan segala macam. Itu memang satu paket itu. Mungkin mabok-mabokan juga, main narkoba juga, kan itu satu paket biasanya yang begitu-begitu ya. Dan kita harus mengedepankan antisipasi gitu, bukan prasangka baik kalau terhadap yang begini-begini ya. Anggota DPR Komisi 2 fraksi Golkar Rizwan Toni, ini kita apresiasi ya. Terlepas dari partai manapun, kalau dia sudah berani, kita lihat sosoknya, bukan partainya. Menyoroti gaya hidup pejabat KPU yang gemar foya-foya seperti tokoh fiksi Don Juan saat sedang rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP hari Rabu kemarin. DKPP-nya juga ada di situ ya. Awalnya Rizwan menyoroti anggaran triliunan dan masa kerja KPU yang menurutnya tidak efektif. Sebab dengan adanya pemilu serentak, masa kerja efektif KPU kurang lebih hanya 1-2 tahun saja. Benar juga ya. 4 tahun ini ngapain aja mereka? Coba bayangkan itu. 4 tahun dengan anggaran yang ada sering bolak-balik Jakarta. Belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana, rapat sini. Kata Rizwan. Rapat sambil rapat katanya. Bukan apa-apa, kaget ini, punya uang 56 triliun, kaget. Akibatnya ada yang kaya Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugem. Hanya saja Rizwan tidak menyebut siapa pejabat KPU yang sedang disinggungnya. Harusnya ngomong. Nah ini nih, kadang-kadang kurang pol-polan ini ya, anggota dewan tuh. Ada yang beraninya kita apresiasi, tapi gitu dikit lagi, sebutin aja orangnya. Gitu. Kalau misalkan Hasyim Asyari, sebutin aja ketuanya gitu. Kan publik juga sudah tahu bagaimana dia dilaporkan oleh pegawai pemilu luar negeri ya. Kemudian oleh Hasnaini, dan tidak ada bantahan yang betul-betul bisa disampaikan oleh seorang Hasyim Asyari. Dan dia salah satu biang dari kondisi pemilu yang acak-kadut amburadul. Ia hanya mengatakan seharusnya kasus ini diketahui oleh DKPP selaku lembaga yang berwenang mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Belum lagi wanitanya. Nah, mau dibiarin yang begini? Ya biarin aja kalau mau rusak serusak-rusaknya kan. Untuk itu, untuk efisiensi anggaran, Rizwan mengusulkan agar anggaran KPU dipangkas mulai 2025. Oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan, 2025 tidak ada pilkada, kita kecilin saja ketua. Jangan lagi miliar-miliar triliunan. Kalau perlu stop aja dulu, jangan digaji. Ngapain mereka gitu. Kerja juga nggak becus. Kan itu yang beredar di publik Indonesia hari ini.